Hari ini kami dan tim menuju Desa Siraung di Desa Pekiringan Ageng. Kami akan menuju Dusun Siraung yang kabarnya telah hilang dalam peredaran dan menjadi sebuah hutan. Di sini kami berhenti di pos perhutani untuk menanyakan lokasi Dusun Siraung yang sekarang telah berupa hutan kepada seorang mantri di rumah dinas perhutani wilayah Pekalongan. Untuk sampai pada lokasi Dusun Siraung kami harus melewati sebuah pabrik pengolahan karet yang merupakan peninggalan zaman dahulu dan tempatnya sangat indah sehingga kami pantang untuk melewatkan ya, meskipun banyak terdapat aura-aura mistis di tempat ini karena bangunannya sudah sangat kuno dan disertai alam liar yang masih sangat kerasa pengaruhnya terhadap siapapun yang berkunjung ke tempat tersebut. Nah, kami melewati Dusun Pamutih untuk sampai ke Dusun Siraung. Banyak YouTuber yang mengatakan bahwa Siraung adalah tempat pembantaian para pejuang di tangan Belanda, tetapi kami mengungkapkan sekelumit sejarah yang berbeda dari Desa Pekiringan Ageng, khususnya Dusun Siraung. Ya, kita akan simak nanti. Sengaja tidak ada ilustrasi zaman masa lalu karena sudah terangkum di dalam video Kiran the Explorer bagaimana Dusun Siraung pada masa lalu merupakan sebuah saksi sejarah tentang kerajaan Mataram yang berjuang melawan penjajah Belanda di masa Sultan Agung yang dipimpin oleh Raden Baurekso. Nah, ini host kami sudah menyusuri sungai bersama adik Kirana. Nanti kita akan langsung kepada pembahasan Dusun Siraung bersama Caca dan Hamzah di sekitar hutan yang akan kita tuju nanti, teman-teman. Saksikan terus dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Layar Ireng Pekalongan, Sejarah Misteri Kota Pekalongan. Hai, selamat datang di channel kami Layar Ireng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, kita lagi di sini ya. Ini apa sih kok alas-alas kayak gini? Hutan-hutan kayak gini. Kita di mana sih Mas ini? Ini kita di Siraung. Emang tempatnya ya seperti ini. Cuma dataran hutan sama ada batu-batuan kayak gitu. Kenapa bisa dinamakan Siraung? Dulu katanya itu Siraung itu berasal dari kata Sirai Wong. Makanya namakan Siraung. Nah, untuk lebih jelasnya biasa nih kita tanya Pawang Demit. Ya, Pak Andi. Pawang Demit. Jumpa lagi sahabat Layar Ireng. Di ngawur di Pawang Demit terus
Ini lagi rak demit-demitan ya. Yang ada pawang cinta ya. Pawang cinta. Jadi Siraung itu ada di dalam sejarah Kabupaten Pekalongan ya teman-teman semua. Jadi uniknya apa di dusun Siraung? Ini dusun yang kemudian hilang. Jadi itu kenapa Pak? Jadi gini, desa Pekiringan Ageng itu terdiri dari Gembong, kemudian Pamutih ya. Nah dulunya itu termasuk Siraung. Nah ini ada dua versi sebetulnya. Jadi hilangnya itu ada dua versi. Yang pertama itu karena wilayah Pekiringan ada sungai besar, jadi ada satu dusun yang memang kena efek dari banjir, dari air, sehingga berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Nah yang kedua ini versi sejarah ya, versi sejarah ada yang bilang dihabisi Belanda semua karena pejuang di situ ya, pejuang dihabisi, akhirnya dusun itu kosong, terus ya jadi hutan-hutan kayak gini. Tapi kalau kita lihat kisah dengan Babat Pekalongan, Siraung ini merupakan tempat berkumpulnya bangsa pembelot dari Mataram. Jadi ada namanya Kebon Danu, jadi lurah prajurit Mataram yang sakit hati. Wong lurah prajurit ora dijak perang, jadi nesu ceritane. Akhirnya mimpin laskarnya untuk bobol lumbung-lumbung padi. Jadi kan salah satu kegagalan Mataram karena lumbung padinya logistiknya dibobol kan. Nah itu pelakunya itu. Nah Pelakunya itu siapa Pak? pelakunya ya Kebon Danu itu bersama anak buahnya. Nah di dalam melancarkan aksinya dia mengadakan teror kepada masyarakat. Caranya apa? Caranya dengan memakai itu tanduk kerbau. Seolah-olah ya beliau memang sakti, tapi kan didukung dengan rekayasa seperti itu, akhirnya kayak siluman kerbau, itu laskar siluman kerbau. Jadi Pancaran itu orang ya Pak? iya, jadi podo wedi. Nah suatu ketika ada yang penasaran kan, ngintip kemudian oh ternyata itu sirai wong dudu sirah kebo itu loh, hanya topeng. Akhirnya dikenal Siraung. Nah kemudian dari Mataram menugaskan Pangeran Nayantaka Kusumo untuk membasmi Kebo Ijo atau Laskar Kebo Ijo atau Kebon Danu tadi. Nah itu Pangeran Nayantaka Kusumo itu siapa Pak? Nah, Pangeran Nayantaka Kusumo itu putra dari Pangeran Buminata, seorang keturunan Sultan Agung. Nah, tahu nggak Noyontaan? Tahu. Nah, itu sebetulnya cikal bakalnya. Jadi Pangeran Nayantaka itu cikal bakal daerah yang kemudian setelah beliau berjuang kemudian bermukim di situ menjadi Noyontaan. Nah karena sudah meninggalkan istana jadi akhirnya menjadi ulama, menjadi Kiai Noyontoko. Nah itu makanya terus daerahnya disebut Noyontaan. Sama kayak misalkan Pangeran Benowo ketika di Temanggung, di Parakan, beliau menjadi Sunan Parak. Nah dari kata pangeran yang berada di situ didatangi ya, jadi Susuhunan, jadi panembahan dari Susuhunan menjadi Sunan Pinarak, Susuhunan Pinarak menjadi Parak. Nah akhirnya dikenal sebagai Sunan Parakan. Itu sebetulnya Pangeran Benowo, putra mahkota Kerajaan Pajang. Nah terus akhirnya kisahnya gimana Pak? Nah kisahnya Pangeran Noyontoko tadi kemudian adalah putra dari Pangeran Buminoto ya, salah satu keturunan Sultan Agung. Kemudian mengejar ke sini, ke Siraung, dan kejar-kejarannya sampai dengan Sibelis Paninggaran itu Pak? Iya, ya kita kan nanti ke sana ya, ke Sibelis. Nah, kita napak tilas di sana. Nah
di Sibelis itu kemudian dibasmi semuanya. Nah, tapi tinggal jejak-jejak gaib itu. Saya pernah berada di bawah curug, nanti kita waktu di sana tak tunjuk di curugnya, ya, namanya Curug Gumbleng atau Curug Kebu Ijo, yang konon ya itu tadi gemites itu wujudnya kayak kebu ijo, kayak apa buto ijo itu, makanya gugur ke apa tebing. Nah itu yang kemudian dari kata demit, setan, belis, akhirnya Sibelis, karena terkenalnya tadi setan yang menampakkan diri kayak Laskar Kebu Ijo. Nah, Kebu Ijo sendiri kemudian jadi tarian daerah resmi Kabupaten Pemalang. Ya, jadi itu Terus Pangeran Noyontoko itu dimakamkan di mana ya? Di Noyontaan atau di mana, Mas? Nah, kalau Pangeran Noyontoko sendiri ya karena dikenal Kiai Noyontoko, tapi ayahnya Pangeran Buminoto itu makamnya di Desa Mandiraja. Mandiraja itu mana, Pak? Mandiraja itu Moga. Jadi kalau kita mau ke Guci kan, nanti ada pelang Curug Sigdil, masuk lagi ke dalam itu ada Curug Mandiraja, ada Desa Mandiraja. Nah, gue asal usulnya kenapa Desa Mandiraja? Karena yang mandi di situ Raja. adalah keturunan raja, makanya Mandiraja nih. Di situ Pangeran Buminoto dimakamkan. Pangeran Noyontoko ada di Pekalongan. Di mana ini, Pak? Ya, kita lihat di area mana? Kebulen, Pak. Nah, Sapurone, Pak. iya, daerah-daerah situ kita cari ke gede Noyontaan pasti ketemu. Ya nanti kapan-kapan deh di teman-teman layar ireng akan kita coba cari makam beliau. Nah ini saya penasaran yang Kebu Ijo itu, Pak. Kenapa kok lebih dikenali ke arah Pandigaran ini, Pak? Ya karena sebetulnya di Siraung kan hanya tempat markas, kemudian diserbu. Nah larinya ke sana, dibantai di sana. Nah mungkin ya para makhluk gaib di situ ngerekam kejadian itu. Terus salah satu kalau saya bilang Raja Genderuwo sih, entitasnya kayak Raja Genderuwo, akhirnya mewujudkan diri dengan tampilan seperti itu. Jadi bode dhuwur, ijo kaya buta ngono. Terus ndase nganggo ndas kayak buku. Nah, ini bukti juga bahwa cerita-cerita di daerah lain, yo, wingi ana apa wae sing masalah apa wae. Miniatur-miniatur Nusantara ya kan? Dari mulai pesugihan Blorong, kayak Badarawi, Kalongan ada. Apa mana wingi selama kita mubeng-mubeng Pekalongan. Masa wis tuang ya kalenan. Yang baru kemarin itu nangone luwuk. Oh iya, Mbah Luwuk kae. Nah, nangon luwuk apa? Potong ya kan rambut kayak rambut gimbal di Wonosobo kan. Nah, ternyata Pekalongan ada. Apa mana Jal sing wis kamu pernah petualangan bareng nih? Yang di daerah lain juga ada. Aku juga ngerti. Iya kan kalau di sini ada Kebu Iwa, kemudian Pangeran Tejo Arum, suamine Nyi Blorong, itu juga wujudnya kayak siluman kerbau juga. Ternyata Kalongan ada cerita tentang kebu-kebuan juga. Terus apa lagi yang kira-kira agak-agak fenomenal nang ini ya yuk. Rokok, ya Apa? Rokok. Brokoh. Ini Kampung Pitu. Nah, Kampung Pitu Brokoh. Ya kan? Adanya di Pacitan ada Kampung Pitu, di Nglerang, Gunung Kidul, di dekat
Gunung Purba, apa kayak Marapi Purba, ada kampung itu. Brokos, Tedak Kalongan juga ada. Itu ya. Jadi memang Pekalongan sebetulnya kaya sejarah cukup istimewa. Ya. Dan saya masih meyakini ada satu makam yang sebetulnya dicari Belanda. Apa nih Pak? Makam Jan Pietersen Koen. Gimana itu Pak? Nah ini kita masih simpen untuk Berikutnya. edisi yang spektakuler di layar Ireng. Makanya simak terus. Nah sejarah di Tugu Tani di Museum Kota Lama Jakarta sudah dibuktikan arkeolog. Di bawah tugu peringatan makam itu tidak ada jasadnya Jan Pietersen Koen. Saya meyakini jasadnya ada di Pekalongan. Nanti kapan-kapan kita ke sana, memang makamnya di tengah hutan dan cukup angker sekali. Ini kapan-kapan kita akan check it out ke sana. Itu ya. Mungkin itu saja cerita mengenai Siraung. Kita ketemu lagi di sejarah berikutnya. Tetap di channel Layar Ireng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.